konsisten selalu berjuang untuk kebaikan masyarakat. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa apabila hakim menjadi tempat memberi keadilan kepada rakyat, Mas Botok pasti bebas. Karena ketiga pasal itu pasal-pasal yang tidak relevan. Saya berharap pengadilan akan lebih bekerja keras, ya, belajar lebih keras lagi dan objektif. Sebab pasal ini saya yakin berdasarkan pengetahuan saya sebagai orang yang pernah belajar pidana, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa unsur-unsur pasal 169, 160, 192 sama sekali tidak terbukti dengan peristiwa yang disandingkan dengan Mas Teguh dan Mas Botok. Ya, itu luar biasa dari pandangan Bang Dr. Bule, dokter dari hukum, ya, sekaligus dosen dan sekaligus lawyer atau pengacara. Mungkin Adi bisa ditambahi untuk kasus Botok. Sebetulnya peristiwa Mas Botok itu kan ekspresi politik ya. Dia keliling beberapa kecamatan untuk mengawal paripurna DPRD gitu ya, di Kayentayu. Nah, kemudian dianggap sebagai hasutan. Kemudian dituduh lagi merintangi jalan di darat dan air 192 itu. Nah, sebetulnya kan yang terjadi itu sebetulnya kan tidak ada akibat yang sesuai pasal-pasal itu, ya, sebetulnya. Jadi nggak ada peristiwanya itu tidak ada perusakan jalan permanen, tidak ada masang ranjau, nggak ada korbannya, nggak ada korbannya. Kalaupun ada ambulan lewat tuh juga nggak bawa pasien, nggak ada yang dirugikan, nggak ada. Jadi kalau mau mengganggu lalu lintas ya, kalau mau ganggu lintas paling pasal 510, 511 KUHP, kalau mau disanksi paling kurungan 2 minggu atau denda itu. Atau kalau di KUHP baru itu ya 256 karena membuat keonaran di jalan umum, dan itu pidana ringan juga. Ya. Atau kalau dianggap ganggu lalu lintas paling banter, ya, kalau ada aturan khusus tentang lalu lintas. Ancamannya berapa itu? Maksimal 1 tahun, denda 24, intinya nggak ditahan. Ya. Tapi sepertinya ini ada keinginan untuk menahan Mas Botok dan Pak Teguh. Banyak yang bilang titipan itu. Sehingga dari pelanggaran ringan melompat ke pasal yang seolah-olah melakukan perusakan berat secara permanen, seolah-olah melakukan tindakan mendekati terorisme misalnya. Pasal itu ya, pasal 192 itu kan seperti tentang perusakan, merintangi jalan di darat umum, misalnya masang ranjau, masang bom di jembatan. Padahal itu semua tidak terjadi. Yang menimbulkan bahaya. Yang menimbulkan bahayanya tidak ada, cuma macet. Ya, dirugikan nggak ada. Bahayanya apa lagi? Cuma lalu lintas. Nah, ini yang saya anggap kriminalisasi berlebihannya di situ. Karena apa? Pelanggaran ringan paling harusnya cuma kurungan 2 minggu, melompat ke 9 tahun. Udah mana lah, ini jadi ada kesengajaan, saya lihat, ada kesengajaan untuk memang membungkam dua tokoh ini, gitu loh. Ini yang kami anggap berlebihan dan ya keterlaluan sebetulnya. Ini ya mudah-mudahan, dan harusnya semestinya ya, walaupun Mas Botok, Pak Teguh itu ada proses hukum di persidangan, sebetulnya kan proses itu bisa dilakukan tanpa harus ditahan di lapas, gitu loh. Ya, tapi kenapa juga masih hakim tidak mengabulkan penahanan luar untuk menjalani proses ini? Ini yang kan itu ada dua, satu eksepsi, tapi satu ada permintaan masyarakat sebagai penjamin untuk. Nah, itu kenapa nggak dikabulkan? Dan penjaminnya itu 8 orang dan 2 kiai, gitu loh. Apa alasannya? Jadi saya menganggap ini pengadilan juga masih terbawa arus atau pengaruh untuk melakukan kriminalisasi berlebihan juga. Karena apa? Harusnya 2 orang ini kalaupun mau proses sidang kan bisa pulang. Bisa tetap mengikuti persidangan secara kooperatif. Kenapa itu tidak dikabulkan? Tidak mungkin lari juga ya? Tidak mungkin lari juga. Barang bukti sudah disita juga. Gitu loh. Pikir bahwa dengan ada Mas Botok, 2 teman itu
lalu kemudian tidak ada gerakan. Faktanya banyak gerakan. Jadi ada botong-botong, ada tegu-tegu yang lain. Sehingga fakta hari ini ada ribuan rakyat berlomba-lomba datang ke sini tanpa ada yang sponsori. Itu datang memberikan support. Bahkan menurut teman-teman akan dilakukan gerakan yang lebih besar lagi jika ini tidak diperbaiki. Nah, ini luar biasa ya. Memang kenyataan seperti ini ya pemirsa, di Pati ini luar biasa, gerakan ibarat hilang satu tumbuh seribu. Ini yang terjadi, faktanya demikian. Nah, mungkin dari Pak Cak Ulil, ini adalah latar belakangnya seorang santri, betul ya Cak Ulil ya? Ya, insya Allah. Nah, itu santri-santrinya itu juga rata-rata aktivis. Mungkin ada ke depan ada langkah apa nih untuk memperbesar APB atau bagaimana ini Cak Ulil? Ya, tetap nanti bisa bersinergi dengan AMP. Ya. Dalam arti gerakan nanti yang memang tidak pro rakyat, maka kami akan juga Selalu ya, mengawasi. Ya. Mengawasi dan selalu mengkritik. Nah, ini luar biasa ya. Oke, demikian tadi perbincangan kita dengan tokoh senior, para pendekar di bidang hukum. Ada 2 dokter di sini, ada juga senior dari pergerakan Dauli dari Pati Utara. Tapi kita tidak ada batasan ya, ada Pati Utara, Selatan dan semua adalah masyarakat demi kemajuan Pati. Kita bersatu. Kita datang ke sini bukan menari-nari dari penderitaan orang, tapi kita bersyukur karena ada keangkaramurkaan yang tumbang pada saat ini. Nah, kita tidak orangnya, tapi sifat karakter yang kita sangat sayangkan. Seperti itu, demikian pemirsa, cukup sekian dari saya. Akhir kata, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sekali lagi. Ini adalah podcast untuk pengkajian tentang hukum di masyarakat. Ya. Jadi tidak ada maksud untuk menyindir ataupun apa lain. Ini adalah untuk mengedukasi masyarakat karena ada pakar